Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Eceola Saisar akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Kode Etik Profesi Satpam. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik profesi Satpam. Yang pertama ada kesetiaan. Kesetiaan terhadap perusahaan, pekerjaan, atasan, dan pegawai harus memiliki kesetiaan yang tinggi. Oleh karena itu, memberikan perhatian kepada setiap orang tanpa terkecuali sehingga tidak adanya perbedaan. Yang kedua, memberikan teladan yang baik, yaitu melaksanakan tugas yang menerapkan peraturan terhadap apa yang dilindungi, memberikan contoh dan teladan dalam melaksanakan peraturan yang diterapkan sehingga orang akan turut mematuhi peraturan tersebut. Yang ketiga, keselamatan dan keamanan. Suatu perasaan aman yang diberikan oleh Satpam kepada perusahaan maupun orang-orang di dalamnya. Dengan meyakinkan bahwa adanya rasa aman, maka dapat mengamankan segala orang di sekitar lingkungan. Kemudian yang keempat, ada kejujuran. Dengan memiliki sifat kejujuran, maka dapat dipercaya oleh perusahaan untuk menjalankan setiap tugas tanpa adanya perasaan khawatir dari atasan serta orang-orang di dalamnya. Yang kelima, disiplin. Dengan adanya suatu kedisiplinan dalam menjalankan tugas, maka tugas yang dikerjakan akan menjadi baik dan mengurangi kesalahan yang akan terjadi saat melaksanakan tugas. Kemudian yang keenam, keadilan tanpa prasangka, yaitu berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang sastra dan status dari orang tersebut, sehingga orang tidak merasa diperlakukan tidak adil. Yang ketujuh, waspada dalam melaksanakan tugas, yaitu selalu bersikap waspada, sikap siap, sedia, siaga, teliti, dan berhati-hati. Kemudian, apa sih standar profesionalitas Satpam? Yang pertama, peraturan baris berbaris, yaitu PBB. Tujuan penguasaan PBB bagi Satpam adalah untuk menumbuhkan sikap jasmani yang pangkas dan tegap serta membentuk kedisiplinan dan rasa persatuan. Yang kedua, pengaturan, pengawalan, porli, dan penjaga. Anggota Satpam juga wajib memiliki keterampilan dalam melakukan pengaturan, pengawalan, patroli, penjagaan. Alasannya, keempat hal itu merupakan bagian dari langkah pengamanan dan ketertiban. Kemudian yang ketiga, penerapan K3 di lingkungan kerja. Penerapan K3 di lingkungan kerja adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Kegiatan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan selama bekerja. Yang keempat, kemampuan komunikasi dan penguasaan alat keamanan. Satpam diberi alat komunikasi dan alat keamanan. HT sebagai alat komunikasi berfungsi untuk memberikan informasi atau laporan terkait situasi yang terjadi di lingkungan kerjanya. Yang kelima, kemampuan bela diri. Kemampuan bela diri Polri ini sangat berguna sebagai solusi pertahanan dan pembelaan diri dari serangan orang lain, termasuk serangan yang menggunakan senjata tajam dan tumpul. Yang keenam, pembuatan laporan BAP. Anggota Satpam juga harus memiliki kompetensi membuat laporan BAP atau berita acara pemeriksaan. Selanjutnya, pola kerja profesi Satpam melakukan pengaturan untuk menertibkan lingkungan kerjanya, khususnya yang menyangkut keamanan dan ketertiban. Mengawasi masuk dan keluarnya orang atau barang serta keadaan atau hal-hal yang mencurigakan di sekitar tempat tugasnya. Melakukan patroli di sekitar kawasan kerjanya. Mengadakan pengawalan atau barang jika diperlukan. Mengambil tindakan sementara apabila terjadi suatu tindak pidana.
memberikan tanda bahaya atau isyarat tertentu jika terjadi kebakaran, bencana alam, atau kejadian lainnya. Selanjutnya, perilaku profesionalitas Satpam. Ketika ada kericuhan yang terjadi, Satpam harus terlihat tenang meskipun terbawa emosi. Kemudian, Satpam harus selalu siap mengarahkan bila seorang meminta untuk mengantar menuju tempat yang dituju meskipun dia sedang lelah. Lalu, Satpam harus selalu mengawasi lokasi tempat ia bekerja dan sistem kerja yang ada di tempat tersebut untuk kepentingan pekerjaan meskipun menurut dia pribadi itu tidak penting. Selanjutnya, Satpam harus siap siaga menjaga keamanan di lingkungan kerja terlepas dari keamanan pribadi, harus mengutamakan kepentingan kerja daripada dirinya sendiri. Selanjutnya, pentingnya profesionalitas Satpam. Memiliki ilmu kemampuan dasar sebagai kesatuan pengamanan serta pengalaman tugas yang cukup. Memiliki kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan peralatan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan keamanan. Kemudian, disiplin dalam bekerja sesuai peraturan perusahaan, mampu bekerja dalam tim, selalu berkoordinasi dengan baik, cepat tanggap terhadap setiap kejadian, juga permasalahan yang timbul di lingkungan kerjanya. Selanjutnya, kasus pencabulan oleh Satpam. Seorang penjaga sekolah alias Satpam di Semarang, Jawa Tengah ditangkap karena diduga mencabuli 4 siswa SD. Satpam penjaga sekolah ditangkap karena telah mencabuli 4 siswa SD di Gajah Mungkur, Semarang. Perbuatan tersangka terungkap saat salah seorang korban mengadu ke guru ngajinya, kemudian melaporkan ke orang tua siswa. Polisi yang menerima laporan langsung 4 korban umumnya mengalami tindakan kekerasan seksual di area sekolah saat suasana sepi. Modusnya Satpam dengan mengiming-imingi uang jajan 5.000 sampai 10.000, lalu mulai meraba-raba korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 penjara. Oke, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.